Bab 85 dan 86, sudah berani berbohong. Di saat Christine dan Rafli sedang menghabiskan waktu bersama di jam istirahat, Elvana sudah membuat janji. Temu dengan Mama Indah di salah satu kafe. Pulang dari perusahaan Central Group tadi, Ivana langsung membersihkan tubuhnya sampai bersih. Dia mandi hingga 3 kali. Lengkap dengan perasaan kesal yang belum mampu direndam. Apalagi saat pulang dia tidak bertemu dengan ibunya. Sang momi tengah pergi entah kemana dan membuat Ivana tidak memiliki teman bercerita untuk meluapkan semua amarah. Jadi sekarang ketika dia sudah berhadapan dengan Mama Indah, Ivana langsung menangis. "Apa yang terjadi, Elvana? Kenapa kamu menangis seperti ini?" tanya Mama Indah, suaranya terdengar begitu khawatir. Saat ini keduanya tengah berada di ruang VIP, jadi tak ada satupun yang melihat pertemuan mereka, tak ada yang tahu apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut. "Ma, aku tadi datang ke perusahaan Rafli. Lalu apa yang terjadi? Rafli menyakiti kamu?" tanya Mama Indah langsung, bahkan bicara di saat Ivana belum menyelesaikan ucapannya. Jika sampai Rafli menyakiti Ivana, dia pasti akan murka terhadap anaknya tersebut, dan mendengar pertanyaan Mama Indah, Ivana langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, Ma, Rafli tidak menyakiti aku. Tapi Christine memperlakukanku dengan sangat buruk," balas Ivana apa adanya. Dahi Mama Indah langsung berkerut saat mendengar cerita itu dan makin terkejut saat Elvana menunjukkan sebuah bukti. Sebuah foto penampilan Ivana saat sudah berada di dalam mobil, Elvana yang basah dan acak-acakan. "Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba Christine datang bersama temannya dan menyiram aku dengan air kotor seperti itu," jelas Elvana. Tenggorokannya terasa tercekat, sebab tidak mudah bicara dengan menangis seperti ini. "Sumpah, Christine telah benar-benar menyakiti harga dirinya, jadi dia akan membalas dengan cara yang lebih parah, yaitu membuat Mama Indah membencinya." "Astaga, Christine melakukan ini padamu?" tanya Mama Indah, setengah tak percaya saat mendengar cerita Ivana. "Lia, Ma, aku sampai syok mendapati perlakuan Christine. Aku tidak tahu apa salahku, tiba-tiba dia berbuat seperti itu." "Ya Tuhan," ucap Mama Indah, seraya menghela nafasnya dengan kasar. Dia tahu Christine berasal dari keluarga yang miskin, kuliah juga jadi mahasiswi yang barbar, tapi tidak menyangka juga jika sikap dan perilaku Christine jadi tidak bermartabat seperti ini. Seperti anak kecil yang tidak pernah mendapatkan pengawasan kedua orang tuanya. "Apa Rafli tahu perbuatan Christine ini?" tanya Mama Indah lagi, sekarang suaranya terdengar lirih. "Tidak, Ma, ku rasa Rafli tidak tahu apapun. Dia menyiramku menggunakan air kotor itu saat beredar di parkiran. Mama akan coba bicara pada Christine," jawab Mama Indah kemudian. Dia juga tidak bisa diam saja di saat Ivana mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan seperti ini. Entah apa alasan Christine sampai berbuat cara kotor begini, setidaknya dia harus tahu. "Tapi aku mohon jangan libatkan Rafli, Ma, sekarang ini Rafli selalu membela Christine. Aku takut dia malah semakin membenciku, bisa saja Christine memutarbalikan fakta. Mohon Ivana." Baginya sudah cukup dengan menggunakan Mama Indah, Christine pasti akan merasa sangat sedih dan terpukul ketika mendapatkan penolakan terang-terangan dari sang calon mertua. "Baiklah, Mama hanya akan menegur Christine saja, Mama akan menemuinya di belakang Rafli," jawab Mama Indah. Sebelumnya Mama Indah tidak memiliki nomor ponsel Christine, jadi Elvana yang memberikannya. Saat itu Christine baru saja keluar dari ruangan sang kekasih dan dia merasakan ponselnya bergetar. Ada satu pesan masuk dari nomor baru. "Ini Mama Indah, pulang kerja nanti temui Mama di Cafe Moonlight, Mama akan menunggumu di sana," tulis Mama Indah. Dek, jantung Christine langsung berdenyut saat membaca pesan tersebut. Selama ini sebenarnya dia sudah sering terhubung dengan banyak orang asing, menjalin koneksi dengan banyak orang. Tapi entah kenapa tiap kali berhubungan dengan keluarga Pak Rafli selalu membuatnya gugup dan takut. Hawanya sangat berbeda, Christine sampai butuh waktu untuk menenangkan diri. Bahkan membaca pesan ini saja sudah membuatnya
Merasa khawatir. Baik Tante, jawab Christine singkat, yang hingga detik ini masih belum merasa layak memanggil Tante Indah dengan sebutan nama. Kembali ke meja kerjanya, Christine sudah melihat Laura dan Arhan duduk di kursi mereka masing-masing. Tak terlihat ada komunikasi di antara mereka berdua. Namun Christine tak sempat memikirkan bagaimana hubungan kedua orang itu sekarang. Karena mendadak pikirannya penuh tentang Tante Indah. "Kenapa tiba-tiba Tante Indah mengajakku bertemu?" tanya Christine di dalam hati. "Christine, aku nanti akan pulang bersama Ranti. Kami sudah janjian," ucap Laura, sebuah kalimat yang membuat Christine jadi menoleh ke arahnya. Dan melihat wajah Laura membuat Christine akhirnya menemukan sedikit jawaban kenapa mendadak Mama Indah ingin mengajaknya bertemu. Ini semua pasti ada hubungannya dengan Ivana yang tadi pagi mereka siram menggunakan air kotor. Kurang ajar, wanita itu benar-benar ingin mengibarkan bendera perang. Batin Christine lagi. "Dengar tidak Christine?" tanya Laura, sebab sang sahabat hanya diam saja setelah dia bicara. Ingat untuk tetap menjaga rahasiaku. Doakan saja aku tidak keceplosan. Jangan membuatku marah." "Iya, kamu kenapa sih? Wajahmu terlihat ditekuk. Apa sedang berkelahi dengan Pak SSTTT?" cegah Christine. Astaga, dia sampai gemas sendiri, sebab Laura bicara dengan begitu santai di tempat umum seperti ini. "Jaga ucapanmu." Iya, maaf," balas Laura. Dia benar-benar merasa bersalah, bahkan sampai memukul mulutmu sendiri. "Katakan ada apa?" tanya Laura lagi, sebab dia pun khawatir dengan keadaan Christine. "Tidak ada apa-apa," balas Christine singkat, lalu memalingkan wajah tanda tak ingin lagi bicara. Christine tidak ingin membawa Laura masuk semakin dalam pada hubungannya dengan sang dosen, jadi apapun yang terjadi sekarang akan dia hadapi sendiri. Tepat jam 5 sore semua karyawan Central Group mulai meninggalkan perusahaan. Rafli sebenarnya ingin mengantarkan Christine pulang namun sang kekasih menolak. Alasannya ingin mengantarkan Laura pulang. Padahal Laura pulang bersama Ranti. Kebohongan pertama yang sedikit serius Christine lakukan, karena Christine pun sungguh ingin tahu apa yang akan diucapkan oleh Mama Indah padanya. Sesuai kesepakatan akhirnya Christine memasuki cafe Moonlight sore itu, dia langsung melihat Mama Indah duduk di salah satu kursi. "Selamat sore Tante, maaf membuat Tante menunggu." "Duduklah." Christine duduk di hadapan Tante Indah. Sofa nyaman itu tak terasa nyaman lagi bagi Christine. "Apa yang kamu lakukan pada Ivana tadi pagi?" "Tadi Elvana menemui Mama dengan menangis. Dia menunjukkan foto dirinya yang basah dan acak-acakan. Kata Ivana kamu menyiramnya dengan menggunakan air kotor. Apa itu benar? Jika iya, Mama ingin tahu apa alasanmu nak," ucap Mama Indah lagi. Dia mengajak Christine bertemu bukan untuk menghakimi. Memang, Mama Indah merasa kecewa. Tapi dia tak bisa langsung menyalahkan Christine sebelum mengetahui apa alasan Christine sebenarnya. Bagaimanapun Mama Indah ingin menghargai Christine sebagai kekasih anaknya. Sebarbar apapun Christine, nyatanya dia adalah wanita yang dipilih oleh Rafli. Wanita yang dikenal Oma sebagai kekasih Rafli. Namun jika Christine salah, Mama Indah pun ingin meluruskan. Mungkin Christine tidak mendapatkan pelajaran tata krama yang cukup dari kedua orang tuanya. Karena itulah kini Mama Berta pun ingin mendidik Christine. Tak selamanya Christine bisa terus bersenang-senang. Ada di mana Christine harus bersikap dewasa dalam menyikapi semua hal. Dan mendengar penjelasan panjang lebar Tante Indah, cukup membuat Christine jadi merasa lega. Setidaknya dia diberi kesempatan untuk menjelaskan. Tidak langsung disalahkan. Maaf Tante, sebenarnya aku tidak merasa nyaman membicarakan tentang hal ini. Masalah di antara aku dan Kak Ivana biar kami yang selesaikan berdua, ucap Christine. Baiklah, Mama bisa memahaminya. Tapi kamu tidak seharusnya memperlakukan Ivana sekasar itu. Tindakanmu menyiram Ivana dengan air kotor sudah keterlaluan Christine. Balas Mama Indah, sungguh, dia sangat menyayangkan tindakan tersebut.
Aku hanya membalas apa yang Kak Ivana lakukan padaku, balas Christine akhirnya. Sebenarnya dia paling malas membicarakan keburukan orang lain, tapi jika nama baiknya dipertaruhkan maka dia terpaksa mengungkapkan semuanya. Kali ini Mama Indah tak bisa langsung menyela ucapan Christine, dia justru terdiam sesaat. Memangnya apa yang sudah Ivana lakukan padamu? Kak Ivana tahu aku dan teman-temanku berada di tepi jalan, kami sedang bertugas saat itu. Tapi Kak Ivana sengaja melewati genangan air sampai tubuh kami bertiga basah. Saat itu jalanan sepi, Kak Ivana bisa saja menghindari genangannya air itu, tapi dia sengaja melewatinya, jelas Christine. Dia tidak ingin membahas tentang obat perangsang di apartemen waktu itu, karena Christine tidak ingin mengakui bahwa dialah yang jadi korban. Jika membuka fakta itu Christine jadi merasa malu sendiri karena Pak Rafli sudah melihat tubuhnya. Jika kebenaran ini diketahui oleh Tante Indah bisa saja Tante Indah akan semakin kukuh untuk memaksanya segera menikah. Waktu itu di jalanan ada seseorang yang tidak sengaja merekam semua kejadiannya, ucap Christine lagi. Dia kemudian mengambil ponsel di dalam tasnya dan segera menyerahkan semua bukti yang dia punya. Rekaman saat Ivana sengaja membelokkan mobilnya hingga melewati genangan air itu. Nomor plat mobil Ivana terekam jelas bahkan ada fotonya. Waktu itu Christine memang tidak hanya mendapatkan foto tapi juga sebuah rekaman video. Astaga, gumam Mama Indah saat melihat semua bukti itu. Dia juga melihat betapa terkejutnya Christine dan teman-temannya saat mendapatkan serangan tersebut. Saat itu kami sedang ada tugas lapangan, karena Kak Ivana semua pekerjaan kami jadi rusak. Karena itulah saat dia datang ke perusahaan aku dan temanku membalas perbuatannya, jelas Christine tanpa merasa takut sedikitpun. Kepalang basah sudah ketahuan barbar ya sudah dia. Ungkap saja sekalian. Sekarang terserah Tante ingin mempercayai aku. Atau Kak Ivana, ucap Christine lagi. Mama tidak bermaksud untuk membela salah satu di antara kalian. Mama menemui kamu justru ingin meluruskan semua masalah, balas Mama Indah dengan cepat. Dia tidak ingin Christine jadi salah paham. Mama hanya ingin kalian berteman dengan baik, tidak saling bermusuhan seperti ini. Karena bagaimanapun kamu, Ivana dan Rafli memang sempat terhubung. Jelas Mama Indah lagi, dia ingin Christine mengerti bahwa Ivana pun telah mengalah untuk mundur. Padahal Ivana sudah nyaris jadi istrinya Rafli. Dan sebenarnya Christine bisa saja langsung menolak keinginan Tante Indah yang memintanya untuk berteman dengan Ivana. Namun Christine pilih untuk tidak melakukan itu. Sekarang hubungannya dengan Pak Rafli telah berubah jadi serius, jadi sebisa mungkin Christine pun harus menghormati dan menghargai apapun keputusan Tante. Baik Tante, aku bisa saja berteman dengan Kak Ivana. Tapi semuanya tergantung pada Kak Ivana sendiri. Dia yang lebih tua dariku, jadi seharusnya dia yang lebih dulu memulai semuanya. Dan awal pertengkaran kami ini Kak Ivana lah yang memulainya lebih dulu, jadi aku ingin dia yang meminta maaf padaku, balas Christine. Bicara tak kalah panjang lebar, kali ini Mama Indah mengangguk setuju, sebab dia telah melihat semua bukti. Baik nak, Mama juga setuju dengan keputusanmu. Nanti Mama yang akan meminta Ivana untuk segera meminta maaf padamu, balas Mama Indah. Christine hanya mengangguk saja, sedikit terkejut ketika Tante Berta menyetujui keinginannya. Dia pikir Tante Indah akan tetap berat sebelah, akan selalu membela Kak Ivana apapun penjelasannya. Tapi siapa sangka, ucapannya pun masih didengarkan. Saat itu bertepatan dengan seorang pelayan yang meletakkan pesanan makanan dari Mama Indah. Ada es krim ukuran jumbo untuk Christine dan beberapa makanan ringan. Sebab saat ini belum memasuki jam makan malam. Makanlah lebih dulu, ucap Mama Indah kemudian. Dia memesankan semua makanan itu memang untuk Christine, sementara Mama Indah hanya memesan teh jasmin. Tanpa banyak kata Christine langsung menyantap semua hidangan itu, demi menghormati Tante Indah dia melahap habis semua makanan, hanya es krim yang masih bersisa. Melihat Christine yang makan dengan lahap seperti ini membuat Mama Indah tersenyum kecil.
Christine mengingatkannya pada anak-anak yang ada di yayasan keluarga Rafli. Anak-anak yang tidak beruntung untuk menikmati makanan enak. Membuat Mama Indah jadi makin mengasihi Christine. Sering-seringlah berkunjung ke rumah Christine, Mama akan memasakkan makanan spesial untukmu, ucap Mama Indah. Terima kasih tawarannya Tante, akan aku usahakan untuk datang minggu besok ya, Mama akan tunggu. Lia, jawab Christine sedikit terpaksa, sebab dia tak menemukan celah untuk menolak. Hampir jam 6 sore Christine dan Mama Indah akhirnya berpisah. Baru masuk ke dalam mobilnya ponsel Christine langsung bergetar, ada panggilan masuk dari Pak Rafli. Bukan panggilan biasa, melainkan panggilan video call. Biasanya di jam seperti ini mereka memang saling terhubung melalui video call, harusnya Christine sekarang sudah berada di rumah, meskipun mengantarkan Laura lebih dulu harusnya sekarang dia sudah ada di kamar. Tapi nyatanya sekarang Christine justru masih berkeliaran di luar. Ya ampun, bagaimana ini? Pak Rafli bisa tahu jika aku bohong? Cemas Christine, jadi gelagapan sendiri. Belum apa-apa seperti sudah ketahuan selingkuh. Tapi menolak panggilan ini pun bukan keputusan yang tepat, karena pria itu bisa saja tiba-tiba langsung muncul di rumahnya. Jadi dengan perasaan tidak menentu akhirnya Christine menjawab panggilan tersebut. Pak, ucap Christine, dia melihat pria itu sudah berada di rumah Tante Indah. Malam ini Pak Rafli masih akan menginap di sana. Kamu di mana? Masih di mobil. Kenapa lama sekali mengantar Laura? Tanya Rafli bertubi, tatapannya jadi terlihat serius. Ini sudah mau pulang, nanti aku telepon jika sudah berada di rumah. Sekarang di mana? Di jalanan. Sebenarnya tadi aku melihat Laura dan Ranti pergi bersama, tidak ada kamu di sana. Jadi sebenarnya kamu pergi kemana? Tanya Rafli. Christine mendadak tergugu. Sudah berani berbohong. Haruskah aku menghukummu?